Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas penurunan skema numerik untuk metode Hoyne untuk solusi persamaan diferensial biasa. Ini masih merupakan rangkaian dari kuliah atau materi kuliah metode numerik ya. Jadi ini masih ada hubungannya dengan video-video sebelumnya yang ada dalam playlist ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di playlist atau langsung masuk ke SAP atau silabus yang ada di di deskripsi di situ, ada di website blog pribadi ya. Bisa diakses di deskripsi. Oke, kita lihat sekarang untuk penurunan skema numerik metode Hoyne ini. Pertama kita lihat terlebih dahulu bentuk dari masalahnya. Masalahnya itu adalah di persamaan diferensial ya. Ini kita punya masalahnya adalah diketahui persamaan diferensial biasa. Ini ordenya orde 1. Oke, kita punya di sini y aksen. Y aksen x itu sama dengan fx. Tentu di sini fx yx. Ya, ini adalah persamaan diferensial orde 1. Nah, berikutnya dari persamaan diferensial ini untuk mengkonstruksi metode Hoyne itu kita integralkan kedua ruas ya. Jadi kedua ruas kita integralkan. Ini kita tulis saja kedua ruas diintegralkan. Integralkan sehingga kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Ya, integralnya dari mana ke mana? Ini diintegralkan dari XR sampai XR plus 1. Jadi cara mengintegralkannya ini mulai dari XR sampai ke XR plus 1. Nah, ini Y aksen X terhadap X tentunya. Ini juga kita integralkan ini XR sampai XR plus 1 untuk fungsi fx. Saya tulis seperti ini aja, fungsi fxy. Ya, biar menghemat aja. Ini yx di dalamnya. Nah, perhatikan bahwa dari sini kita punya integral y aksen di sini ya. Ini ada integral y aksen terhadap x lagi karena y aksen itu adalah di sini ada dy dx ya. Maka sebetulnya ini integral ini dia akan menghasilkan suatu selisih antara nilai fungsi yang ada di titik x r plus 1 dengan y nilai fungsi yang ada di titik xr. Itu sama dengan integral xr, ini xr plus 1 untuk suatu fungsi. Ya. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk notasi, jadinya yang ini adalah yr plus 1, ya, notasi indeks seperti sebelumnya. YR plus 1, kemudian ini adalah YR, ya maksudnya sebelumnya itu di video sebelumnya ya, kita udah pernah menuliskan seperti ini juga. Ya, ini kita punya XR, ini XR plus 1, ini FXY, ya FXY. Di sini ini kan belum dievaluasi di XR itu ya, jadi X-nya masih X dan Y-nya juga masih Y saja. Nah, seperti ini. Ya. Perhatikan bahwa kita punya ini punya skemanya jadi seperti ini. YR plus 1 itu sama dengan YR ditambah dengan XR plus 1 untuk suatu fungsi fxy terhadap X. Diintegralkannya terhadap X. Masih ingat mungkin pada materi integrasi numerik ya, kita punya hampiran trapesium. Jadi dengan kaidah trapesium ya, ini kita punya kaidah trapesium pada saat kita mempelajari integrasi numerik ya.
bentuk ini XR plus 1 itu ya dari suatu fungsi fxy itu kita bisa aproksimasi dengan apa? Kita bisa aproksimasi dengan kaidah trapesium yaitu H/2 ya, yang ini dikalikan dengan nilai fungsi XR YR ditambah dengan ini nggak cukup ya, ditambah dengan F XR plus 1 ditambah Fx koma ini koma YR plus 1 begitu, ini dalam kurung lagi ya. Nah, sehingga skemanya ini kita tulis di halaman berikutnya aja ya. Skema numeriknya itu jadinya bagaimana? Skema numeriknya berarti kita punya di sini yang ini ya, bentuk daripada integralnya, ini bentuk integralnya itu diganti dengan ini ya, dengan kaidah trapesium ya. Oke. Nanti kita lihat ada masalah di sini. Ya, ini kita punya jadinya YR plus 1 itu sama dengan YR ditambah dengan integral tadi itu kita tuliskan dalam bentuk atau saya tulis dulu seperti ini. XR di sini XR plus 1 ya, tadi ini fxy. Nah, ini terhadap X. Nah, sekarang ini skemanya menjadi YR ditambah dengan, nah ini kita dekati dengan menggunakan apa? Skema trapesium H/2 atau kaidah trapesium. F XR, YR ya, ditambah dengan F XR plus 1, YR plus 1. Oke. Nah, perhatikan di sini masalahnya. Di sini kita mau menghitung YR plus 1 ya. Tapi ketika kita mau menghitung YR plus 1, di sini ada bentuk YR plus 1 lagi. Itu artinya ini akan bermasalah ya. Nah, ini akan jadi masalah ya, yang merupakan metode Hoyne di sini atau metode Euler yang diperbaiki ya, itu kita memiliki masalah di sini ya. Di ruas kanan itu mengandung YR plus 1. Nah, nilai YR plus 1 yang ini itu adalah solusi yang nantinya diperoleh dari metode Euler dan itu merupakan prediktor. Jadi skema untuk metode Hoyne ini itu adalah ada dua ya nantinya, ada prediktor. Prediktornya kita gunakan dengan Kita gunakan metode Euler. Kemudian baru korektornya adalah skema yang ini. Nah, kalau kita tulis bentuk bentuk lengkapnya ya, kita punya prediktor dulu. Jadi skema numerik untuk ini metode Hoyne numerik untuk metode Hoyne. Di sini kita memiliki bentuk prediktor, di mana prediktor ini itu merupakan bentuk Euler. Jadi ini Eulernya, jadi Y0 misalkan ini kita kasih indeks aja ya, Y0 ini R plus 1 untuk membedakan dengan YR plus 1 yang lain kita pakai Y-nya Y0. Nah, Y0 ini adalah skema daripada metode Euler. Euler YR ditambah H dikali F XR YR. Nah, ini kan metode Euler ya. Lalu setelah kita punya R plus 1 yang ini, ya, kita koreksi ya, dengan skema yang sudah dikonstruksi dengan menggunakan pendekatan kaidah trapesium. Korektornya jadinya di sini kita memiliki YR plus 1 itu sama dengan YR ditambah dengan H/2 seperti yang ada di atas. Ini H/2 dikali dengan F XR YR ya, ditambah dengan F XR plus 1. Lihat bagian ini ya. Bagian ini tidak digunakan YR plus 1 tapi R plus 1 dari prediktor yang ada indeksnya di atas ini 0 ya.
Jadi di bagian ini kita ngitung dulu ini prediktornya, baru setelah kita dapat prediktor dimasukkan ke sini ya, sehingga kita punya nilai untuk korektor ya. Nah itu skema numeriknya jadinya digabung ya dengan metode Euler. Itu adalah skema numerik untuk metode Hoyne. Oke, bagaimana interpretasinya tafsiran geometri daripada metode Hoyne ini? Perhatikan tafsiran geometrinya di sini. Tafsiran geometri. Jadi ketika kita punya bentuk yang merepresentasikan suatu kurva, di sini ada kurva. Ini kemudian ini ada x dan ini ada x atau y di situ. Ini fungsi atau kurvanya itu adalah yx. Ya. Dari bagian pertama ya untuk metode Euler kita pernah menunjukkan tafsiran geometrinya. Nah, sekarang kita gabung ya. Ini ada x0, kemudian kita kita lihat langsung ke sini, ini ada x1 ya. Ini ada x1-nya. Nah, masing-masing itu dia punya nilai analitiknya kan. Ini analitiknya. Di sini ada bentuk atau nilai analitiknya tentu di sini adalah Y1. Ya, ini Y1 yang sejati atau solusi eksak. Ya. X0 juga di sini juga merupakan solusi apa? Solusi eksak atau Y0. Ini nilai awal malah ya. Diberikan nilai awalnya. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan bentuk bentuk ini, bentuk korektor ya, korektor. Jadi pertama kita punya bentuk ini dulu yang prediktor. Nah, langsung nanti kita buat ke sini ke korektor. Di sini ada H/2. Jadi korektor yang hasil daripada prediktor ini dimanfaatkan di sini di dalam bentuk korektor. Tapi utamanya ya kita pakai yang ini kan, ya kita pakai yang ini. Ini hanya dibantu aja pengisian nilai R+1 yang ada di sini dengan menggunakan skema lain. Dalam hal ini digunakan skema daripada metode Euler. Nah, sehingga dari sini kita punya metode trapesium. Ya, trapesium itu kan kita sebenarnya langsung ke sini ya. Nah, seperti ini trapesiumnya. Nah, tapi sekarang kan ada Eulernya, di situ ada Eulernya, di sini ada di awal ada garis singgung dulu dari sini yang harusnya menuju menuju ke sini ya. Ini mungkin. Nah, kalau seperti ini ya. Ini bentuknya garis ini garis singgungnya, garis singgung di titik, tapi ini jadi kita harus ubah dulu, ini harusnya di daerah ya di titik x0 y0 kan, biar ini terlalu kelihatan ya, biar kelihatan di sini kan titik ini biar kelihatan, kita ganti warna misalkan untuk yang Eulernya begini. Nah, kurang lebih begini ya. Nah, seperti ini kan. Nah, itu yang Eulernya. Nah, terus sekarang kita coba bikin yang bentuk ini, yang korektor. Korektor itu ada H/2-nya. Di mana itu H/2 ya? H/2 itu dia berarti dibagi 2 untuk nilai H-nya kan. Nah, H itu kan dari titik ini ke sini ya. Ini dari sini ke sini itu adalah H. Maka H/2 itu pertengahannya di sini. Ya, jadi di sini itu ada sampai sini itu ada H/2-nya. H/2, terus dari sini ke sini juga itu adalah H/2. Nah, sehingga dari bagian ini kita lihat ini adalah metode Euler tadi ya. Nah, untuk korektornya, ya, Euler itu kan jatuhnya ke sini, ke titik ini ya. Tapi dengan adanya korektor, setelah dia nyampe ke titik ini, itu dikoreksi sehingga dia larinya ke sini. Nah, ya, jadi larinya ke sini. Maka kalau kita lihat di sini
ada dua nilai ya. Yang ini adalah nilai awal untuk Y1-nya. Y1 yang diperoleh dari metode atau skema Euler ya, Y1-nya di sini. Terus berikutnya Y1 yang berikutnya ada di sini. Ini Y1 yang apa? Y1 yang diperoleh dari metode coin di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat error untuk untuk metode Euler itu dari sini ke sini besar sekali kan. Ini solusi sejatinya di sini. Ini dari bagian ini titik ini ke sini tuh error solusi dari skema Euler. Nah, sementara untuk metode atau skema Coin di situ kita hanya sampai ke sini aja errornya. Kita tuliskan di sini. Atau mungkin dengan ini aja. Nah, ini aja ya. Jadi dari titik ini ke sini itu adalah error untuk metode Coin, sementara yang ini Euler ya. Nah, jadi lebih besaran errornya itu lebih besar skema Euler ya dibandingkan Hoen di situ. Jadi ini bisa digunakan nantinya skema numerik ini tuh ya, skema numerik ini bisa digunakan untuk menghitung persamaan atau solusi dari persamaan diferensial biasa, dan itu jauh lebih baik dibandingkan metode sebelumnya. Namanya memang di situ dikatakan pula metode Coin ini dikatakan sebagai perbaikan daripada metode Euler ya. Oke, nah seperti itu sampai di sini untuk penurunannya. Nanti dilanjutkan di video berikutnya untuk contoh soalnya manual dengan menggunakan MATLAB juga ya. Ada dua nanti manual dengan MATLAB-nya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.